Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan ada saya sendiri, Ika Putri Priyanti dengan NIM akhir 016. Saya Salisha Ramawati dengan NIM akhir 015. Dan saya Mahfudin Kamalia dengan NIM akhir 017. Di sini kami kelompok 1 izin mempresentasikan media pembelajaran 2 dimensi berupa pop-up dengan materi lapisan bumi. Untuk slide yang pertama berisi lapisan-lapisan bumi. Oke, untuk slide yang pertama, saya ada pengertian dari kerak bumi dan juga ada pengertian dari inti dalam. Untuk slide sebelahnya di sini ada pengertian singkat tentang mantel bumi dan juga inti luar. Slide selanjutnya berisi kerak bumi. Baik, di bagian selanjutnya di sini ada dijelaskan yaitu dari pengertian apa itu kerak bumi dan juga fungsi dari kerak bumi itu sendiri, dan yang selanjutnya ada lapisan-lapisan penyusun dari kerak bumi. Untuk slide sebelahnya di sini ada komposisi kimia dari kerak bumi, ada pula jenis-jenis dari kerak bumi dan juga proses biologis yang terjadi pada kerak bumi. Selanjutnya ada penjelasan pengertian mengenai mantel bumi. Nah, di sini tidak hanya bahas tentang pengertian-pengertian saja, tapi juga ada penyusunnya dan juga ada penjelasan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di mantel bumi. Di antaranya tuh ada lempengan-lempengan ini, ada 3 jenis lempeng. Ini nanti akan dijelaskan. Untuk slide selanjutnya berisi lapisan bumi inti luar. Nah, di sini untuk lapisan bumi inti luar sendiri pastinya akan ada seperti di sini ada suhu dan temperatur dari inti luar, ada fungsi dari inti luar, dan di sini ada seperti proses yang terjadi di inti luar. Untuk slide selanjutnya juga masih berisi tentang pengertian-pengertian dan juga seberapa penting inti luar itu bagi lapisan bumi itu sendiri. Untuk lapisan yang terakhir, di sini ada lapisan inti pada bagian dalam bumi. Nah, di sini sama seperti slide-slide sebelumnya, di sini juga ada penjelasan singkat mengenai inti dalam bumi, ada pula komposisi penyusunnya, proses biologis dan beberapa keterangan tambahan dari inti dalam bumi. Dan slide terakhir juga sama seperti slide sebelumnya, ada beberapa penjelasan penting dan informasi penting mengenai inti dalam kerak bumi. Baik, itu semua adalah penjelasan dari bagian-bagian inti bumi. Untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas bersama-sama. Untuk slide yang pertama berisi lapisan-lapisan bumi secara lengkap. Lapisan yang pertama yaitu ada kerak bumi. Nah, kerak bumi adalah lapisan terluar yang padat dan keras, terdiri dari berbagai jenis batuan. Selanjutnya, lapisan yang kedua ada mantel bumi. Mantel bumi adalah lapisan di bawah kerak yang lebih tebal dan terdiri dari batuan silika. Lapisan yang ketiga selanjutnya itu ada inti luar. Inti luar bumi adalah lapisan di bawah mantel yang terdiri dari logam cair. Untuk lapisan yang terakhir itu adalah lapisan inti dalam bumi. Inti dalam adalah lapisan terdalam dari bumi yang padat. Untuk slide selanjutnya, di sini menjelaskan mengenai materi dari kerak bumi. Yang pertama, di sini ada pengertian dari kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar dari bumi yang berfungsi sebagai tempat tinggal bagi semua bentuk kehidupan. Selanjutnya, pengertian lainnya yaitu kerak bumi memainkan peran kunci dalam mendukung kehidupan serta menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup manusia. Di sini juga ada fungsi dari kerak bumi. Yang pertama sebagai habitat makhluk hidup, lalu ada penyedia sumber daya alam dan juga sebagai tempat terjadinya proses biologis. Di sini merupakan penjelasan mengenai lapisan-lapisan dari kerak bumi. Adapun di sini batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf, dan juga mineral. Kemudian ada slide lain dari kerak bumi. Di sini menjelaskan tentang proses geologis yang terjadi pada kerak bumi. Ada erosi dan pelapukan, yaitu proses yang mengubah bentuk dan komposisi batuan di permukaan. Kemudian ada juga tektonik lempeng, yaitu pergerakan lempeng tektonik yang dapat menyebabkan gempa bumi, pembentukan gunung, dan aktivitas vulkanik.
Kemudian ada pula di sini penjelasan mengenai komposisi kimia pada kerak bumi. Di sini ada oksigen yaitu sekitar 46% dari massa kerak. Kemudian ada silikon yaitu sekitar 28% dari massa kerak dan juga elemen lain berupa aluminium, besi, kalsium, natrium, kalium, dan magnesium. Yang terakhir, informasi mengenai kerak bumi yaitu jenis dari kerak bumi. Yang pertama ada kerak kontinental atau kerak benua yang ditunjukkan dengan panah ke arah sini. Kemudian ada kerak samudra yang ditunjukkan dengan arah panah ke arah sini. Lapisan yang kedua itu ada mantel bumi. Nah, mantel bumi ini sendiri memiliki penyusun, diantaranya yang pertama itu ada mineral garnet, mineral yang dapat ditemukan dalam berbagai komposisi, yaitu ada besi dan juga magnesium. Selanjutnya, penyusunnya itu ada piroksen. Ini adalah piroksen. Piroksen adalah kelas mineral silikat yang juga mengandung magnesium dan besi. Penyusun yang ketiga yaitu ada batu olivin. Nah, batu olivin ini berupa mineral silikat yang kaya akan magnesium dan besi. Di lapisan mantel bumi sendiri juga ada peristiwa, 3 peristiwa, diantaranya ada lempeng divergen. Nah, lempeng divergen ini adalah peristiwa di mana 2 lempeng bergerak saling menjauh di tengah terbentuk celah yang terisi oleh magma dari mantel bumi. Nah, di sini kedua lempeng bumi ini akan menjauh, lalu magma bumi ini akan naik dan membentuk sebuah gunung berapi. Selanjutnya ada peristiwa lempeng konvergen. Nah, lempeng konvergen ini sendiri adalah 2 lempeng yang bergerak saling mendekat sehingga menimbulkan gunung api dan palung laut. Dapat dilihat pada gambar ilustrasi gambar, 2 lempeng ini bergerak saling mendekat sehingga menimbulkan adanya gunung api. Peristiwa yang ketiga adalah lempeng transform. Nah, lempeng transform ini sendiri adalah 2 lempeng yang bergerak sejajar tapi berlawanan arah sehingga terjadi gesekan dan patahan. Nah, dapat dilihat pada gambar di sini arah lempengnya berlawanan, ada yang ke atas dan ada yang ke bawah sehingga akan menimbulkan adanya patahan dan retakan pada lempeng. Slide selanjutnya yaitu membahas tentang pengertian dari mantel bumi itu sendiri. Mantel terdiri dari material yang padat tetapi dapat mengalir secara perlahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Mirip dengan sifat plastisin, ini memungkinkan pergerakan konveksi yang penting untuk dinamika bumi. Selanjutnya, mantel bumi adalah sumber utama dari magma yang dapat menyebabkan aktivitas vulkanik. Ketika material di mantel meleleh, magma dapat naik ke permukaan dan membentuk gunung berapi. Dapat dilihat pada ilustrasi gambar, di sini magma berwarna merah, sehingga terbentuk adanya gunung berapi. Selanjutnya, mantel itu sendiri terbagi menjadi mantel atas dan mantel bawah atau biasa kita sebut mantel upper mantel dan juga lower mantel. Untuk mantel atas terletak pada bagian bawah kerak bumi, material yang lebih padat dan juga dapat mengalir perlahan atau kental. Mantel atas juga mengandung lapisan astenosfer yang bersifat semi cair dan memungkinkan pergerakan lempeng tektonik. Selanjutnya ada lower mantel. Nah, lower mantel ini sendiri terletak pada bagian bawah mantel atas, lebih padat dan lebih kaku. Mantel bawah memiliki suhu dan tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mantel atas. Nah, membahas tentang suhu di sini juga ada pengertian mengenai suhu dan juga tekanan di mantel bumi. Meningkat seiring dengan kedalaman, berkisar antara 500 derajat Celcius di bagian atas hingga sekitar 4000 derajat Celcius pada bagian bawah. Untuk suhu dan tekanan mencapai jutaan atmosfer pada bagian bawah bumi. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada inti luar bumi. Inti luar bumi adalah lapisan cair yang terletak di antara inti dalam dan juga mantel bumi dan memiliki viskositas yang sangat rendah. Inti luar memiliki ketebalan diperkirakan sekitar 2200 km. Inti luar sebagai lapisan yang lebih cair dan lebih dinamis dibandingkan dengan inti dalam yang padat. Selanjutnya untuk komposisinya, yang pertama ada besi, yang kedua ada nikel, dan juga yang ada elemen-elemen penyusun lain seperti sulfur, oksigen, dan juga silikon.
Nah, inti luar itu sangat penting bagi kehidupan dan juga keberlangsungan di bumi. Medan magnet yang dihasilkan oleh inti luar melindungi atmosfer bumi dari kehidupan di permukaan dari radiasi yang berbahaya. Oke, pada slide selanjutnya yaitu ada fungsi-fungsi dari inti luar. Yang pertama ada menghasilkan gaya gravitasi, yang kedua ada menghasilkan gaya magnetik, selanjutnya adalah penyebab adanya revolusi bumi, dan yang terakhir adalah penyebab terjadinya erupsi gunung berapi. Nah, selanjutnya untuk suhu sendiri di sini di inti luar itu sangat tinggi, mencapai lebih dari 4000 derajat Celcius. Tekanannya juga sangat tinggi tetapi tidak cukup untuk memadatkan logam di suhu tersebut sehingga tetap dalam keadaan cair. Untuk dinamika geologis di inti luar berkontribusi pada proses geologis yang lebih luas, termasuk pergerakan lempeng tektonik dan juga aktivitas vulkanik. Untuk slide terakhir di sini menjelaskan berbagai informasi mengenai inti dalam dari bumi. Nah, pengertian dari inti dalam bumi adalah lapisan terdalam dari bumi yang terletak di bawah inti luar dan mantel. Inti dalam bumi adalah komponen kunci dalam struktur bumi yang berkontribusi pada banyak proses geologis dan memberikan stabilitas bagi planet kita. Kemudian, suhu di inti dalam sangatlah tinggi, mencapai lebih dari 5000 derajat Celcius. Tekanan di inti dalam sangat ekstrim, diperkirakan mencapai lebih dari 3,5 juta atmosfer yang cukup untuk memadatkan logam pada suhu tinggi. Kemudian, di sini ada penjelasan mengenai proses geologis. Inti dalam berperan dalam proses konveksi yang terjadi di inti luar yang pada gilirannya mempengaruhi dinamika mantel dan kerak bumi. Proses ini berkontribusi pada pembentukan dan perubahan permukaan bumi, termasuk aktivitas vulkanik dan pergerakan lempeng tektonik. Untuk gambar di sini menjelaskan mengenai kedalaman dari inti dalam bumi yang dihitung dari kerak bumi. Di sini diperkirakan sekitar 5144 km. Untuk informasi selanjutnya, di sini ada komposisi yang penyusun dari inti dalam bumi, yaitu ada besi, nikel, dan elemen lain seperti sulfur, oksigen, dan juga silikon. Baik, selanjutnya adalah di sini inti dalam itu sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Keberadaan inti luar dan juga inti dalam yang dinamis berkontribusi pada medan magnet yang melindungi atmosfer bumi dan juga kehidupan di bumi dari radiasi yang berbahaya. Sebenarnya sudah kita ketahui bahwa inti dalam dikelilingi oleh inti luar yang berada dalam keadaan cair. Dan yang untuk terakhir yaitu inti dalam berperan dalam pembentukan medan magnet, di mana keberadaan besi dan juga nikel di dalamnya berkontribusi pada pembentukan medan magnet melalui interaksi dengan inti luar yang cair. Oke teman-teman, jadi tadi itu merupakan penjelasan mengenai pop-up book kami mengenai materi lapisan bumi. Demikian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.